kawan, kita jumpa lagi di kanal saya, Andre Vincent Wenas. Ada keramaian atau polemik di seputaran PDIP atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tepatnya lantaran isu Pak Ganjar Pranowo yang tidak diundang ke salah satu acara besar PDIP yang diinisiasi oleh Mbak Puan Maharani. Nah, tinggal timbul pertanyaan besar di kalangan masyarakat dan pengamat saat ini, apakah PDIP sedang pecah katanya. Nah, ini ada catatan menarik dari Bro Yosef Herman Wenas yang berjudul "Apakah PDIP pecah?" Begini catatannya. Pertanyaan besar, apakah PDIP sedang pecah? Saya pastikan tidak. Apakah PDIP akan pecah? Insting saya meyakini tidak akan. Sewaktu Taufik Kimas atau TK masih hidup, sudah jadi rahasia umum, ada yang disebut faksi TK dan faksi Mega di internal PDIP. Itu bukan perpecahan internal, itu dinamika internal. Sebab at the end, ketika ketua umum memutuskan, semua kader ikut. Kalau perpecahan, itu seperti waktu Pak Eros Jarot yang keluar dari PDIP mendirikan Partai Nasional Benteng Kemerdekaan atau PNBK. Seperti juga Pak Dimyati Hartono keluar mendirikan Partai Indonesia Tanah Air Kita atau PITA. Atau Pak Laksamana Soekardi yang mendirikan Partai Demokrasi Pembaruan atau PDP. Dinamika internal itu seperti di Pilkada DKI 2012 waktu itu. TK atau Pak Taufik Kemas maunya dukung Pak Fauzi Bowo untuk masa jabatan kedua dan berkoalisi dengan Partai Demokrat. Tetapi Mega melihat lain dan mencalonkan Jokowi Ahok sebagai ketua umum. Mega jadi tidak patuh pada suaminya. Dia lalu kontak Prabowo Subianto yang kemudian sepakat untuk berkoalisi di Jakarta. So the rest is history. Dan Ibu Megawati terbukti benar. Faktanya, ketika ketua umum sudah memutuskan, TK pun ikut dan mendukung sepenuhnya. Sebaliknya, Megawati pun menuruti nasihat TK atau Pak Taufik Kemas di awal 2013 sebelum beliau berpulangnya untuk tidak lagi mencalonkan diri di Pilpres 2014 dan memberikan kesempatan kepada kader-kader muda untuk tampil. Pak Taufik Kemas, TK belajar dari Pilkada DKI 2012 bahwa zaman sudah berubah. Pak Taufik Kemas meninggal di bulan Juni 2013. Tetapi legacy dinamika internal ini berjalan terus. Mana ada sih partai besar tanpa dinamika internal? SBY, AHY baru saja mengalaminya. Pengalaman Golkar jangan ditanya. PKB, P3, PAN, sama saja. Sejak Pak Taufik Kemas pergi, legacy internal ini terbagi antara Mbak Puan Maharani dan Mas Prananda Prabowo, dengan Megawati tentunya sebagai godmother who standing above all, yang berdiri di atas semuanya itu. Mbak Puan Maharani itu gaya berpolitiknya seperti Megawati, sekalipun anak kandung TK. Sedangkan Prananda Prabowo yang anak tiri TK justru mengikuti gaya berpolitik Taufik Kemas yang di balik layar. Sebagai politisi, Mbak Puan Maharani berkembang di panggung teritorial. Sudah sejak 2009 dia selalu menang di Dapil Jateng 5, Surakarta, Sukoharjo, Klaten, dan Boyolali, di mana ada wali kota Jokowi saat itu untuk duduk di DPR RI. Masih ingat kan perolehan suara Puan selalu di atas bilangan pembagi pemilih atau BPP. Di tahun 2014, bilangan pembagi pemilih Jateng 5 untuk DPR RI itu 250.000. Kinerja Puan jauh di atas BPP.
sebanyak 365.000 suara. Di tahun 2019, Puan adalah caleg DPR RI dengan suara terbanyak se-Indonesia dengan perolehan 400.000 suara. Prananda Prabowo sebaliknya di belakang layar sebagai kepala Situation Room and Analysis DPP PDIP. Itu gampangnya adalah fungsi intelijen yang cair kemana-mana. Jokowi sendiri menilai Prananda begini. Dia bilang potensinya besar, cara pengorganisasiannya detail, orangnya memang tak menonjol, tetapi dekat dengan siapapun. Nah, sahabat, adalah Prananda yang menjadi konseptor pidato Ibu Megawati pada Kongres ketiga PDIP tahun 2010 yang dipuji secara luas itu. Dia mengutip Bhagavad Gita, Karmanye Vadiskaraste ma Phalesu Kadacana. Dia ingin menekankan militansi kader untuk kerjakan seluruh kewajibanmu dengan sungguh-sungguh tanpa menghitung untung rugi. Ya, memang ciri khas PDIP adalah kader-kader mereka yang loyal dengan komando tegak lurus ke atas. Prananda itu the brains behind sang ketua umum. Ganjar Pranowo itu anak didik TK. Gaya politiknya pun TK banget gitu. Bergaul kemana-mana lintas partai. Embargo terhadap Ganjar yang dilakukan oleh Bambang Wuryanto di Semarang kemarin itu, at the behest of Puan Maharani tentunya, jelas menunjukkan ketidaksenangan pergaulan kemana-mana yang dilakukan oleh Pak Ganjar ini. Nah, ketidaksenangan itu tentu terkait Pilpres di 2024 nanti. Manuver Ganjar terkesan prematur, mendahului keputusan partai. Sedangkan proyeksi mendudukan Puan ke RI 2 adalah pilihan realistis saat ini. Mengingat berbagai survei sejauh ini belum ada yang mengindikasikan kader PDIP bisa eligible untuk posisi RI 1. Pak Ganjar memang yang tertinggi di berbagai survei, tetapi kenyataannya masih di belasan persen. Nah, ini jauh dari cukup. Itu sebabnya ada hipotesa Gerindra PDIP. Konkretnya Prabowo Puan. Walaupun masa 3 tahun ke depan dinamika politik di Indonesia masih terus harus membuktikan kebenarannya. Maka manuver Ganjar yang tujuannya adalah RI 1 dipandang bisa merusak proses pengujian hipotesa ini. Coba saja Anda cek Instagram misalnya dengan kata kunci Ganjar Pranowo dan bandingkan dengan kata kunci Anies Baswedan misalnya. Akun-akun yang intinya mau mengantar ke posisi RI 1, mereka berdua hampir sama banyaknya. Sahabat, namun otak Prananda nampaknya meyakini kalau ajimat Bung Karno yang percaya kombinasi nasionalis Islam masih relevan di 2024 nanti. Dia pasti memantau betul bagaimana kuatnya kampanye Arab di balik reaksi publik Indonesia dalam isu Palestina akhir-akhir ini. Dan kampanye Arab ini juga yang terbukti merusak Pilkada DKI 2017, Pilpres 2014, dan Pilpres 2019. Selain itu, PDIP juga tidak bisa bersandar pada satu hipotesa saja. Maka perlu ada contingency hypothesis. Apalagi sifat survei itu selalu kontemporer, tidak pernah permanen. Oleh karena itu, perlu repetisi untuk melihat konsistensi hasilnya. Dan ini penting diingat, bisa dilakukan sedekat mungkin dengan momentumnya, misalnya pemilihan umum. Maka survei terkait juga semakin mendekati kenyataan. Jadi, perlu waktu. Pelajaran dari Ahok di Pilkada DKI, dari Jokowi di 2 Pilpres lalu, bahkan dari Ganjar sendiri di Pilkada Jateng 2018 adalah fakta bahwa para responden survei itu volatile sifatnya, bahkan bisa melakukan ghosting. Masih ingat kan dalam 2 minggu terakhir manuver Sudirman Ida ternyata mampu merebut
41% suara dari yang awalnya hanya di rentang 14-18% saja. Perlu diingat, bagi PDIP tahun 2024 itu bukan saja soal pilpres. Pada tahun itu juga akan ada pergantian ketua umum. Saat itu usia Bu Megawati sudah mencapai 77 tahun. Maka Pak Joseph Herman Wenas memperkirakan Megawati akan merestui Joko Widodo menggantikan dirinya sebagai ketua umum untuk mendongkrak elektabilitas PDIP di tahun 2024 nanti. Maka kedua faksi itu serta para pendukungnya perlu menyesuaikan permainan mereka. Demikian catatan Joseph Herman Wenas yang ditulisnya di Yogyakarta 24 Mei 2021 kemarin, menyikapi kekisruhan atau polemik ya, yang terjadi soal PDIP Ganjar Pranowo Puan Maharani. Demikian sahabat Indonesia, kiranya bisa sedikit memberikan perspektif sebagai bahan pertimbangan juga. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.